Ribuan pelari trail running atau lari lintas alam dari dalam maupun luar negeri pekan ini akan ambil bagian pada event bergengsi BTR Ultra 2026. Tidak tanggung-tanggung, para pelari wajib menaklukkan tantangan melintasi kemegahan kaldera raksasa Gunung Batur hingga Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Bagi Anda penggemar lari, mengikuti event trail running atau lari lintas alam tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Para pelari wajib memiliki stamina ekstra lantaran jalur yang dilalui tidak semulus lintasan di jalanan. Tantangan tersebut yang membuat ribuan pelari dalam dan luar negeri antusias mengikuti event BTR Ultra 2026 yang mengambil start di kawasan Kintamani Bangli, Bali. Tahun ini total peserta mencapai 5.916 pelari dari berbagai kategori dengan rincian 7 km diikuti oleh 1.225 peserta, 7 km kit 37 peserta, 18 km melibatkan 2.098 peserta, 30 km 1.556 peserta, 60 km sebanyak 805 peserta, dan 100 km yang diikuti 195 peserta. Ajang lari trail edisi tahun ini menghadirkan lintasan yang lebih menantang. Pada kategori 60 km, peserta akan melintasi jalur ekstrim Gunung Abang, Bukit Runyan, hingga Bukit Pedahan. Sementara pada kategori paling bergengsi 100 km, para pelari diuji melewati 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Tak hanya fisik yang mumpuni, para pelari juga harus mempersiapkan mental, karena dihadapkan dengan lintasan menantang yang menghadirkan turunan curam dan tanjakan terjal dengan elevasi hingga mencapai 7.800 meter. Perpaduan jalur tanah, pasir, bebatuan maupun jalan beraspal hingga keluar masuk hutan tentu menguji adrenalin setiap peserta. Di tahun ini kita ada beberapa revisi rute, yang 18 itu yang setahun lalu jadi 15. Tahun ini kita jadikan 18, safety lebih baik, kemudian dari segi logistik panitia juga lebih baik. Kemudian di beberapa kategori ultra, itu kategori yang paling jauh. Jadi mereka akan melewati banyak tantangan. Nah, di rute di ultra ini sangat banyak kita kaji ulang, terutama di Trunyan itu yang kemarin longsor kita kaji ulang. Kemudian kita memilih rute yang lebih safety, tidak jauh dari rute lama, tapi masih on teknis lomba yang baiklah untuk peserta. Safety-nya juga bagus buat peserta. Oke, jadi di BTR Ultra ini bagaimana kita mengemas race trail running ini bukan race yang menakutkan, bukan race yang ekstrim, bukan race yang menegangkan, tapi bagaimana kita memperkenalkan race trail running, olahraga trail running kepada para peserta bahwa sesuatu yang fun, sesuatu yang menarik. Dari awalnya mereka nggak tahu ya tentang naik gunung, yang nggak terlalu peduli sama alam. Setelah dia ikut trail, jadi baru tahu. Nah, dari cikal bakal itulah tujuan kita bagaimana mengatur cut off time yang memberikan peserta rasa lebih bagus, jadi rasa lebih nyaman gitu. Jadi total persentase finisher kita sangat tinggi, lumayan tinggi, ada di angka di atas 75%. Satu, paling tidak mereka pasti sudah lolos kualifikasi. Kedua, mereka pasti sudah berlatih untuk itu. Ketiga, bisa manfaatkan water station karena di setiap 10 km itu kita siapkan water station untuk isi minum, makan, sesuatu kayak gitu. Terus yang paling tidak yang selalu harus melekat di diri kita itu P3K ya, yang tadi saya bilang emergency blanket, ada fluid, ada headlamp, handphone juga wajib di kategori di ultra ya,
karena kalau ada apa-apa mereka bisa lakukan emergency call atau apa. Terus itu yang hal-hal yang perlu dipersiapkan saat mengikuti ultra. Tapi paling tidak orang yang mengikuti lari 100K itu mereka sudah pasti lolos kualifikasi, karena kita saat pendaftaran kita wajibkan kualifikasi itu, dan itu pun akan ada verifikasinya ya, tidak sembarang orang bisa ikut yang kategori ultra. Penyelenggaraan event trail run ini bukan sekedar olahraga ekstrem biasa, tapi juga sarana mempromosikan destinasi pariwisata di Kabupaten Bangli, Bali yang memiliki bentang alam dan keindahan panorama yang luar biasa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, panitia juga menargetkan seluruh sampah hasil kegiatan tidak berakhir di TPS, tapi menggandeng pihak mitra yang mampu mengelola sampah secara profesional. Laporan Tim Liputan Bangli, Bali, Garuda TV.